Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati min dhulmatil adami binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidzawil basairi ila yaumil mi'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan sayyidal ibad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, merupakan keharusan bagi kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita sekalian tanpa pernah memilah-milah apakah kita sedang dalam keadaan taat kepadanya ataukah terkadang kita sedang lalai daripadanya. Salawat dan salam pun tak lupa kita mohonkan semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya pada hari di mana tidak ada pertolongan selain dari syafaat beliau. Selaku khatib selanjutnya saya ingin mengajak kepada kita sekalian, marilah kita selalu berupaya untuk menjadi orang-orang yang muttaqin, dalam artian mampu melaksanakan seluruh tuntunan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat meninggalkan larangan-larangannya. Di dalam rangka itulah saya ingin mengajak kita sekalian untuk sejenak merenung terhadap sebuah ayat Allah seperti yang saya bacakan pada pembukaan khutbah ini, terkait dengan sebuah peristiwa spektakuler yang terjadi pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj, yang kemudian kita sekalian diperintahkan dalam kesehariannya untuk menjalankan ibadah salat. Para hadirin rahimakumullah, sekilas atau sekelumit tentang hikmah dari Isra Mi'raj yang dapat kita ungkap pada forum sidang Jumat ini adalah paling tidak bahwa kita memahami menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui dipanggil dengan Isra Mi'raj itu adalah sebuah hal yang merupakan penghargaan dari Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia biasa, seringkali ketika kita dipanggil menghadap oleh atasan terhormat kita, apakah mungkin dalam jabatan politis itu barangkali bupati, gubernur, ataupun mungkin presiden, maka kita akan merasa tersanjung, kita akan merasa bangga karena kita dipanggil menghadap oleh orang yang nomor satu itu. Para hadirin rahimakumullah, akan halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui proses Isra wal Mi'raj, itu pun bermakna demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil karena Allah di dalam ayat Al-Qur'an yang saya bacakan tadi menggunakan kata asra
Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya. Dalam bahasa Arab ada istilah saro yasiru sayron dan juga ada saro yasri siroyatan. Ketika salah satunya, kalau saro yasiru sayron itu artinya berjalan biasa, namun kalau saro yasri siroyatan itu berarti berjalan di waktu malam. Ketika itu dirubah menjadi sulasi mazid atau ditambahkan di depannya dengan alif menjadi asro, asro yusri isro'an, maka akan bermakna memperjalankan. Artinya bahwa perjalanan di malam hari itu bukan kehendak dari Nabi Muhammad SAW, melainkan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang mudah kita pahami adalah dipanggil oleh Allah untuk diperjalankan dari Makkah itu menuju ke Sidratil Muntaha. Satu hikmah ini mungkin yang akan kita sedikit kupas dalam konteks Jumatan pada siang hari ini. Kita pahami bersama bahwa ternyata ketika kita tahu bahwa Isra wal Mi'raj itu adalah merupakan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya bagi kita sekalian, apakah kita sebagai manusia biasa, umat manusia biasa yang mungkin levelnya belum tentu atau sangat jauh dari Rasulullah Muhammad SAW, bisakah kita sekalian mendapatkan penghargaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini yang akan kita bahas. Hadir rahimakumullah, dalam surah Al-Kahfi ayat 110 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan Muhammad kepada seluruh kaum muslimin bahwa sesungguhnya saya dalam hal itu adalah Nabi Muhammad itu adalah basyarun mithlukum, manusia biasa yang sama dengan kita semua. Yang membedakan antara Rasulullah dengan kita adalah yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Rasulullah diberikan wahyu sedangkan kita tidak diberikan wahyu. Itulah yang menjadikan perbedaan, dan Rasulullah dipanggil menghadap oleh Allah melalui Isra Mi'raj, sedangkan kita kemungkinan sekali tidak akan diperintahkan untuk itu. Nah, tetapi ayat berikutnya kemudian menyatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sebuah penghargaan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ada dua syarat yang dipersyaratkan oleh Allah kepada kita, fal ya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang pertama adalah keseharian kita hendaklah berucap, berperilaku dan bersikap yang soleh, melakukan amal soleh. Dan yang kedua adalah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, tidak melakukan kemusyrikan sedikit pun dalam bertauhid. Para hadir rahimakumullah, mengharap untuk bertemu dengan Allah adalah sebuah hal yang menjadi bagian yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita ini. Artinya adalah bahwa betapapun mungkin banyak cita-cita yang kita inginkan, maka salah satu dari itu semua, salah satu dari cita-cita yang hendaknya terpatri dalam diri kita itu adalah seharusnya kita mengharapkan untuk bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yunus ayat 7 dan 8 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak pernah berharap untuk bertemu dengan Allah, dia merasa cukup, dia rela hanya dalam kehidupan dunianya dan merasa cukup, udah cukup dia dengan makan, minum, kedudukan yang ia miliki tanpa pernah dia berharap
untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Watma'annu biha, bahkan dia merasa tenang dan tentram dengan kondisi itu. Tidak dibarengi dengan harapan untuk bertemu dengan Allah. Itu disamakan dengan orang-orang walladzina hum an ayatina ghafilun, dan itu sama dengan orang-orang yang terhadap ayat-ayatku itu lalai. Apa balasan bagi mereka yang memiliki sikap seperti itu, tidak pernah berharap ketemu dengan Allah itu? Ulaika ma'wahumun nar. Tempat yang pas bagi dia itu adalah neraka, kata Allah. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Hadir rahimakumullah. Artinya bahwa dari 10 cita-cita yang seharusnya ada dalam diri kita itu, salah satu yang harus terpatri adalah kita harus bisa bertemu dengan Allah, mendapatkan penghargaan untuk bisa ketemu dengan Allah. Itu yang harus kita pasang dalam cita-cita kehidupan dan keinginan kita. Nah, karena itu ada 2 persyaratan yang harus kita bisa wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadir rahimakumullah. Yang pertama adalah falyamal amalan shaliha, dan yang kedua wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Apa itu amalan shalihah? Kita tahu bahwa amalan shalihah dalam kehidupan ini begitu kompleks. Semua pekerjaan disebut dengan amal, tetapi Allah mensifati tidak semua pekerjaan bisa menjadi sholihan. Sholihan itu artinya pantas. Sholihan itu artinya sesuai. Sesuai dengan norma yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita menyebut istilah amalan sholiha, maka akan terbagi pekerjaan, ucapan, perbuatan, perilaku kita itu dalam 2 kategori. Yakni kategori yang soleh dan kategori yang ghairu soleh. Kategori yang sesuai dengan norma, normatif, dan kategori yang tidak sesuai dengan norma. Kemudian jika kita pilih pekerjaan yang bernorma itu atau sesuai dengan norma itu, sesuai dengan kebutuhan manusia itu, ada 2 lagi dibagi menjadi pekerjaan yang nampaknya seperti pekerjaan dunia, dan ada pekerjaan yang tidak seperti pekerjaan dunia atau pekerjaan akhirat. Di dalam maqalah dikatakan bahwa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fayasiru amalal akhirah bi husnin niyah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah fayasiru amalad dunya bi su'in niyah. Banyak sekali pekerjaan yang sekilas sama dengan pekerjaan dunia. Pekerjaan dunia itu seperti makan, tidur, mungkin pekerjaan-pekerjaan lain yang kita lakukan yang tidak terkait dengan ubudiyah. Itu adalah pekerjaan dunia. Dan kita tidak bisa meninggalkan itu, karena itu menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kaitan dengan tidur dan makan, maka itu adalah kebutuhan kita. Pekerjaan makan dan tidur untuk bisa menjadi amalan solehan itu persyaratannya harus kita niatkan dengan baik. Banyak pekerjaan yang urusannya dunia tetapi bisa berubah menjadi urusan akhirat atau pekerjaan akhirat disebabkan bihusnin niyah, disebabkan karena baik niatnya. Oleh karena itu Islam juga mengajarkan kepada kita, Al-Quran mengajarkan kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika kita mau makan kita diperintahkan untuk berdoa dan mengingat Allah. Ketika kita mau tidur juga demikian. Ketika kita mau melakukan pekerjaan harian yang mungkin nampaknya tidak ada kaitan dengan urusan akhirat, itu pun kita diperintahkan untuk berdoa agar semua pekerjaan yang nampaknya seperti pekerjaan dunia itu berubah menjadi pekerjaan akhirat. Kita kadang-kadang terhenyak ketika kita menghitung-hitung, ternyata tidur kita itu adalah menempati 1/3 dari usia kita. Kalau dalam satu hari kita diberi usia 24 jam, tidur kita 8 jam, maka 8 jam itu adalah 1/3 dari usia kita. Artinya kalau kita diberi usia 3 hari, berarti tidur kita 1 hari. Kalau kita diberikan usia 30 tahun, 10 tahun adalah tidur kita. Kalau kita diberikan usia 60 tahun, maka 20 tahun itu kita gunakan untuk tidur.
Itu betul kata makalah tadi, kata para ulama tadi. Jika itu tidak bisa menjadi amalan solihah, tidak bisa menjadi amal yang soleh, maka kita sudah membuang 20 tahun kalau kita diberikan usia 60 tahun. Tidak menjadi ibadah, tidak menjadi amal yang soleh. Para hadirin rahimakumullah. Sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah fayasiru amalad dunya. Banyak sekali pekerjaan yang nampaknya seperti pekerjaan akhirat, kayak sholat, membaca Al-Quran, puasa, zakat, bahkan haji. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang ditentukan atau amal-amal yang ditentukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua fayasiru amalad dunya bisu'in niyah. Itu akan bisa muspro, akan bisa mubadir begitu saja. Akan menjadi catatan dunia saja karena niat kita salah. Ketika kita mau sholat, kita tidak niat dengan ikhlas untuk taat dan tunduk kepada Allah. Tapi mungkin dibarengi dengan riya, dibarengi dengan sum'ah dan sebagainya, yang kemudian menjadikan amalan yang semestinya itu menjadi amalan akhirat itu mubazir, disebabkan karena niat kita yang tidak baik. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian komposisi yang berikutnya adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak melakukan kemusyrikan. Tidak melakukan kemusyrikan itu barangkali kalau kita mau kaji lebih dalam, sulit rasanya atau tidak mungkin kita akan menyembah selain Allah. Mungkin kita akan menuhankan patung ataupun makhluk-makhluk lain selain Allah yang kita jadikan Tuhan. Rasanya tidak mungkin. Tetapi dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa ar-riya'u syirkus shaghir. Ada satu musyrik kecil yang disebut dengan riya. Riya itu artinya ketika kita melakukan sesuatu, ada satu harapan agar kita mendapatkan pujian, agar kita mendapatkan pengakuan, agar kita mendapatkan berbagai macam penghargaan dari orang yang sebetulnya mungkin tidak pantas untuk kita mintai pertolongan. Mungkin atasan kita, mungkin orang tua kita, mungkin tetangga kita dan sebagainya. Yang itu semua dijadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita untuk kita mendapatkan penghargaan daripadanya. Jika itu masih ada dalam diri kita, maka tidak mungkinlah kiranya kita akan bisa bertemu dengan Allah. Karena untuk syarat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, persyaratannya adalah yang pertama tadi amalan solihah, dan yang kedua adalah kita semua menjauhkan diri dari kemusyrikan, baik musyrik kecil maupun musyrik yang besar. Para hadirin rahimakumullah, di dalam konteks yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan sebuah perintah saat menjalankan Isra wal Mi'raj itu yang menjadi kewajiban kita semua, yakni diperintahkannya kita untuk melaksanakan sholat. Bahkan sholat itu menjadi ibadah yang paling pokok dari sekian banyak. Banyak makalah maupun hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa sholat itu merupakan ra'su kulli ibadatin, kepala dari seluruh ibadah. Apabila sholat kita itu jelek, maka ibadah yang lain akan dihitung jelek. Namun apabila sholat kita itu baik, maka fa insyaallah amalan-amalan yang lain pun akan dapat mendapatkan syafaat dari amalan kita yang berupa sholat itu. Oleh karena itu melalui mimbar ini saya mengajak kepada kita sekalian, mari amalan sholihah yang merupakan satu syarat dari dapat bertemunya kita pada Allah Subhanahu wa taala kelak adalah sholat. Mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita meremehkan sholat. Sholatlah kita sebelum kita disolatkan. Sholatlah kita untuk bekal kita. Sholatlah kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah kamu sekalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui borek ataupun jaminan sholat dan sabar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita sekalian untuk kita dapat terus beristiqomah di dalam menjalankan ibadah sholat
dan selanjutnya juga amal-amalan yang lain yang terkategorikan sebagai amalan solihah. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan bisa nantinya insya Allah di yaumul qiyamah ataupun di yaumul akhirah akan bisa dipertemukan kita sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan khairal bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-athhar. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأتنا سؤلنا ويسر لنا جميع أمورنا وحصل جميع مقاصدنا واصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفتن والأمراض والطاعون والشياطين ما لا يدفع غيرك والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأجل أقيموا الصلاة